Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, yuriduna liyutfi'u nurallahi afwahihim, dan mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah dengan lisan-lisan mereka. Dan justru Allah Subhanahu wa taala yang menyempurnakan cahayanya. Kalau kita kembali kepada sejarah awal munculnya Islam di tengah kesombongan orang-orang musyrikin, kekuatan serta kekuasaan mereka yang sangat kuat, kemudian datang seorang nabi, seorang rasul yang mengingkari perbuatan-perbuatan yang sudah mendarah daging di kalangan mereka. Tentunya secara logika tidak mungkin agama ini akan tersebar. Tidak akan mungkin agama ini sampai ke Surabaya hari ini, karena kerasnya tekanan intimidasi dari mereka terhadap dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Tapi karena memang agama ini bukan datang dari manusia, agama ini datang dari Zat yang Maha Kuat, yang Maha Perkasa. Oleh karena itu kita merasakan bagaimana nikmatnya Islam sampai detik ini. Dan usaha-usaha untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya terjadi pada hari ini, tapi sudah terjadi dari semenjak datangnya Nabi Muhammad SAW, dan lebih khusus lagi setelah meninggalnya beliau. Namun para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, sekuat apapun kekuatan mereka, sebanyak apapun yang mereka infakkan untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan pernah berhasil. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji dalam Al-Qur'anul Karim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan agama ini dan kami pula yang menjaganya. Para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, terkhusus pembahasan kita dari sisi pandangan pokok agama dari tinjauan sunnah Rasulullah SAW, itu biasanya lebih banyak serangan-serangan dari orang-orang yang memang tidak suka dengan Islam. Kalau Al-Quranul Karim, karena dia memang sesuatu yang mutawatir sifatnya, mereka tidak mungkin untuk menghilangkan ayat Quran ataukah ayat-ayat dalam Al-Quran, tetapi mereka datang melalui jalur ta'wil, mentawil Al-Quran, memahami Al-Quran, apa yang tidak difahami oleh Allah Subhanahu wa taala atau apa yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi khusus dengan hadis-hadis Nabi SAW, ada di antara mereka yang menolak hadis sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Ada mereka dengan cara yang tersembunyi walaupun tujuannya itu sama.
Ya, mereka akan menggunakan logika-logika atau mereka akan mencuplik beberapa ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW untuk menanam keraguan di tengah-tengah umat Islam. Itulah yang disebut dengan namanya apa? Syubhat. Jadi kalau ada orang mengatakan begini, hadis ucapan Nabi nggak bisa kita pakai. Ya, ucapan Muhammad itu nggak bisa kita pakai. Kita cuma hanya bisa menggunakan Al-Quran sebagai hukum dalam agama kita. Orang yang paling bodoh pun dari kalangan muslimin menyadari dan memahami ini merupakan ucapan yang batil. Ini ucapan yang keliru, ini ucapan yang nggak bisa kita terima. Tetapi ketika mereka datang dari sisi yang lainnya, apalagi memakai embel-embel untuk memuliakan agama, untuk menjaga agama, untuk kehati-hatian seseorang tidak bermudah-mudahan mengambil sesuatu perkara dari agama ini yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kedengaran kan yang lebih memuliakan Islam, tapi sebenarnya mereka ingin menghancurkan Islam. Ya, misalnya Nabi SAW, ya, banyak sahabat-sahabat beliau di fase Mekah. Ya, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali dan seterusnya. Kok tiba-tiba datang seorang laki-laki yang bernama Abu Hurairah, yang dia masuk Islam fase Madinah. Itu pun beberapa tahun sebelum meninggal Nabi Muhammad SAW. Dia lebih banyak meriwayatkan hadis dibandingkan Abu Bakar. Dari mana ini semuanya? Jadi kita harus mempertanyakan sebagai bentuk cinta kita sama agama, pakai cinta kita sama agama. Sebagai menunjukkan jangan sampai kita menisbatkan sesuatu kepada Nabi yang Nabi tidak berucap. Bukankah Nabi mengatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyataba' maq'adahu minan nar? Barang siapa yang seorang berdusta atas nama saya, maka hendaknya dia mengambil tempat duduk dari neraka. Makanya kita tidak boleh mentah-mentah untuk menerima hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Masuk akal nggak kira-kira? Logis nggak? Logis nggak? Logis. Tujuannya apa? Tujuannya sama. Seperti ucapan yang pertama tadi, ucapan Muhammad nggak bisa kita pakai. Dia manusia, dia bisa salah dan bisa benar. Ya, atau mereka datang dengan cara yang lain. Pembukuan hadis Nabi SAW itu mulai dari Imam Bukhari, mulai dari Imam Muslim, mulai dari Muwatta Imam Malik sebelumnya. Itu ratusan tahun baru buku hadis dibukukan. Ya, pasti akan ada perubahan-perubahan, pasti ada penambahan-penambahan. Ya, kita contoh dulu ketika kita masih SD ya, atau SMP, kan ada pesan berantai. Tahu ya pesan berantai? Jadi seorang guru menulis sebuah pernyataan di kertas, kemudian dibacakan oleh orang yang pertama, dibacakan. Ya dibaca, nah yang pertama kan menghafal dia. Disampaikan kepada orang yang kedua, sampaikan orang yang ketiga, sampaikan orang yang keempat, sampaikan orang yang kelima, sampai ke orang ke-10. Itu teksnya sudah berubah jauh. Lah ini kita dalam satu ruangan. Iya, kita dalam satu waktu. Tidak sampai ratusan tahun. Hanya hitungan beberapa menit, teks yang saya tulis seperti ini, yang dibaca sudah berbeda. Lah gimana lagi buku hadis baru dibukukan ratusan tahun. Pasti akan ada perubahan-perubahan yang terjadi. Ini syubhat-syubhat yang muncul di tengah umat Islam, sehingga mereka meragukan hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita mendapatkan jawaban, kan begitu? Tapi berarti kalau tidak dapat jawaban, saya gagal menyampaikan materi pagi hari ini. Jadi kalau gagal, maklum ya. Kita di Aceh biasanya subuhnya jam 5 lewat 20 menit. Di sini jam 4 sudah subuh. Jadi tidurnya kurang. Tapi para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga menurunkan kepada beliau Alkitab yang tidak ada dari kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit pun di dalamnya kebatilan. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai Nabi, sampaikanlah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu,
Dan kalau seandainya engkau tidak menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk engkau menyampaikan, maka engkau tidak menjalankan amanah engkau sebagai seorang rasul. Taib. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewakilkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan sesuatu yang masih mujmal di dalam Al-Qur'an dengan didatangkan bayannya dari Nabi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk salat. Hafidhu ala salati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah perintahkan kita untuk salat. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk puasa. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan kemudian datang hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang bagaimana salat. Menjelaskan kepada kita bagaimana cara berpuasa. Menjelaskan kepada kita berapa rakaat salat subuh yang harus kita lakukan. Menjelaskan kepada kita berapa rakaat salat duhur yang harus kita lakukan. Oleh karena itu merupakan satu paket lawazim. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'anul Karim, maka untuk menyempurnakan penjagaan Al-Qur'anul Karim, Allah akan menjaga apa? Hadis Rasulullah. Karena kalau seandainya disebut dijaga agama cuman Al-Quran saja dijaga, sementara hadis Rasulullah SAW tidak dijaga, tidak bisa kita mempraktekkan Islam. Gak bisa kita sholat subuhnya 2 rakaat, gak bisa kita sholat maghribnya 3 rakaat. Bisa difahami? Jadi ini lawazim. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami yang menurunkan agama ini dan kami pula yang menjaga, masuk dalamnya apa? Al-Quran dan masuk dalamnya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam ayatnya wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nazzala ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Wa anzalna ilaika dzikra, dan kami menurunkan kepada engkau wahai Muhammad daripada dzikra, daripada syariat ini, litubayyana linnas, untuk engkau menjelaskan kepada manusia. Apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis beliau. Jadi tidak akan mungkin Islam yang Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah, tidak akan mungkin Islam itu sempurna sampai dijaga semua hal-hal yang menjadi komponen seseorang itu bisa mengamalkan Islam secara sempurna. Di antaranya apa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami para hadirin? Jelas. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, atiiullah wa atiir rasul dan yang semisalnya. Ya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah Muhammad kalau seandainya engkau, katakanlah Muhammad kepada mereka, kalau seandainya kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Nah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga agama ini atau tidak menjaga hadis Rasulullah, bagaimana cara kita akan mengikuti Nabi? Gimana caranya? Bagaimana kita akan berperilaku dengan perilakunya Rasulullah? Bagaimana kita beradab dengan adabnya Nabi? Bagaimana kita akan berakhlak dengan akhlaknya Nabi? Bagaimana caranya? Gak mungkin. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak dijaga apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Itu sesuatu perkara yang mustahil dan sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi. Ya, karena nggak ada faidah Allah memerintahkan kita turun sesuatu tapi nggak ada fasilitasnya. Yaudah ya, kamu berangkat dari Surabaya pergi ke Jakarta, terus uangnya nggak dikasih, mobilnya nggak ada, semuanya nggak ada. Ini kira-kira perintah yang baik atau perintah yang konyol? Konyol atau enggak? Lah, manusia saja ketika memerintahkan sesuatu tidak diberikan hal-hal yang akan menyempurnakan perintahnya, manusia konyol. Apakah mungkin itu dinisbatkan kepada Allah? Itu sesuatu yang nggak mungkin. Waman ahsanu minallahi qila waman ahsanu minallahi haditha. Siapa yang lebih baik ucapannya dibandingkan ucapan Allah? Nggak mungkin. Nggak mungkin nggak.
Apa yang Allah sampaikan itu yang paling terbaik. Bisa difahami para hadirin? Dan juga ya, tapi mungkin kita ringkas-ringkas saja karena waktu kita tidak banyak. Tapi dari beberapa penjabaran yang saya sebutkan sebelum kita membaca sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para hadirin dan hadirat, setidaknya kita sudah punya gambaran. Secara umum hadis Nabi itu dijaga oleh Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an. Tapi saya kuatkan di sini apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah, fa akhbara ta'ala anna kalam an-nabi sallallahu alaihi wasallam kullahu wahyun wal wahyu bila khilaf. Ya, adalah adzikru wa dzikru mahfudun binasil Qur'an. Kata Imam Ibnu Hazm, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruhnya adalah wahyu. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Taib. Wal wahyu, dan wahyu tidak ada khilaf di kalangan para ulama adalah adzikru. Inna nahnu nazzalna dzikra. Ya, dan dzikru adalah sesuatu yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nasul Quran. Jadi apa saja yang keterkaitannya dengan agama, apa saja yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam surganya Allah, apa saja yang menjauhkan seseorang dari nerakanya Allah, maka itu pasti akan dijaga oleh Allah Rabbul Alamin. Iya, apa saja yang tidak ada keterkaitannya dengan agama, apa saja yang tidak ada sisi tatbiqiyahnya untuk kita beramal, maka itu tidak ada jaminan Allah Subhanahu wa taala menjaganya, dan Allah bukan tidak mampu. Jelas? Nah, para nabi dan para rasul itu sudah cukup atau begitu banyak nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Iya, dan disebutkan oleh para ulama tidak ada satupun jasad seorang nabi yang diketahui kuburnya kecuali hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya itu tidak ada yang diketahui. Kenapa? Kenapa Allah nggak menjaga jasad? Kenapa Allah nggak menjaga kuburnya Nabi Musa? Kenapa Allah nggak menjaga kuburnya Nabi Ibrahim? Kenapa Allah nggak menjaga kuburnya Nabi Lut? Kenapa Allah tidak menjaga kuburnya Nabi Hud? Kenapa? Karena memang di situ nggak ada keterkaitannya yang masuk dalam pembahasan agama. Ya, maka sesuatu yang tidak ada keterkaitannya dalam urusan agama, dalam hal tatbiqiyah, itu nggak perlu untuk dicari tahu. Paham nggak? Di mana ya kuburan Nabi Musa? Di mana ya kuburan Nabi Nuh? Di mana ya kuburan Nabi Saleh? Di mana ya kuburan Nabi Lut? Terus kalau kamu tahu di mana kuburan Nabi Lut, di mana kuburan Nabi Nuh, apa sisi praktek yang mau kamu praktekkan? Karena dalam sunnah Rasulullah melarang kita untuk berjalan jauh untuk mendatangi kuburan. Nah, ketika di sana tidak ada nas tatbiqi atau tidak ada sesuatu yang perlu kita praktekkan, nggak perlu kita cari tahu, nggak perlu kita menghabis-habiskan waktu. Ya, atau dalam bahasa lain merinci sesuatu yang tidak perlu dirinci, kemudian dirinci, itu bukan menunjukkan kecerdasan seseorang, tapi justru itu menunjukkan apa? Ketidakcerdasannya. Ya, saya dengar di sini kan banyak para dosen ya. Jadi ketika seseorang itu berbicara, dilihat dia pintar itu bukan dengan banyaknya dia berbicara, tetapi pembicaraan yang ringkas, yang singkat, tetapi memberikan apa? Faidah. Contohnya begini, merinci sesuatu yang nggak perlu dirinci. Saya punya 10 ekor kambing. Tapi 5 warna hitam, yang 5 warna putih. Kemudian saya sampaikan, kambing saya yang 5 sudah, yang hitam sudah masuk kandang, yang putih juga sudah masuk kandang. Perlu nggak dirinci kira-kira? Perlu nggak? Terus kenapa yang hitam masuk kandang, yang putih juga masuk kandang? Kenapa nggak kamu katakan aja sekalian kambing saya semua sudah di dalam kandang, udah selesai. Kamu merinci hitam dan putih itu nggak ada faidahnya. Apa faidahnya kira-kira? Nggak ada kan? Nah, ketika nggak ada faidah dia rinci, ini menunjukkan tidak ada kecerdasan pada dirinya, kecuali kalau ada orang yang mau membeli kambing sama kita, dia butuh kambing yang warna hitam. Perlu kita rinci, saya punya kambing warna hitam 5 ekor, yang putih juga ada 5 ekor, terserah kamu pilih yang mana. Boleh kita rinci, karena ada apa? Ada sisi hal yang perlu untuk kita amalkan di situ, atau informasi yang dibutuhkan sama orang. Makanya ketika Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ditanya kepada beliau, ya Syekh, apakah Nabi Yusuf itu menikah dengan Imratul Aziz yang Allah ceritakan dalam surat Yusuf? Apa kata Syekh? Saya tidak menghadiri walimahannya, kata Syekh.
Karena kamu tahu dia menikah kamu atau dia nggak menikah, apa faedahnya buat kita? Nggak ada faedahnya. Mafhum di sini? Nah, begitu juga tahu kita di mana kuburan Nabi ini, di mana kuburan ini, apa faedah kembali kepada kita? Tidak ada faedah kembali kepada kita, karena kecuali kalau Rasulullah mengatakan datangilah kuburan Nabi Nuh, engkau akan mendapatkan pahala seperti haji bersamaku. Datangilah kuburan Nabi Musa, maka kau akan mendapatkan seperti sholat di masjidku selama 10 tahun. Nah, berarti ada hal yang perlu kita praktekkan, ada hal yang perlu kita amalkan, ada hal untuk menambah amalan kita di sisi Allah, maka disitulah kita bersemangat untuk mencari. Nah, ketika tidak ada hal yang kembali maslahatnya kepada kita, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga. Bukan Allah tidak mampu, tetapi apa saja yang bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah, itu subhanallah dibukukan oleh para ulama. Dan itu bukan berarti tidak ada campur tangannya Allah Rabbul Alamin. Di situ ada kehendak Allah yang subhanallah inginkan. Kita baca masalah fikih yang dibahas oleh para ulama, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Misalnya apa? Berkurban di hari raya. Itu pembahasan oleh para ulama sudah dibahas bagaimana kalau seandainya seseorang berniat untuk berkurban di hari raya. Dia sudah beli pada tanggal 1 misalnya, hewannya semuanya sempurna, nggak cacat. Kemudian 1 hari sebelum disembelih, tiba-tiba sapi kambingnya atau sapinya masuk ke solokan, akhirnya kakinya patah. Apakah boleh dia menggunakannya atau beli yang lainnya? Ada dibahas semuanya oleh para ulama dalam buku mereka. Kemudian gitu. Atau seseorang tiba-tiba mau disembelih hewannya hilang, lari, dicari, pas sampai waktunya berkurban hewannya udah nggak ada. Apakah wajib dia membeli lagi atau tidak wajib? Ya, atau misalnya kembalinya pada tanggal 14 Zulhijjah setelah hari tasyrik selesai. Apakah boleh dia menyembelih? Masya Allah. Dibahas oleh para ulama? Dibahas karena ada sisi praktek yang harus kita praktekkan dalam hidup kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan menjauhkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami ya? Jadi saya ulangi kembali, apa saja yang ada sisi keterkaitannya dengan agama, apa saja yang ada sisi keterkaitannya mendekatkan diri kita kepada Allah, dan apa saja yang bisa menjauhkan kita dari nerakanya Allah, itu masuk dalam hal yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala atau Ibnu Rajab rahimahullah, فَأَقَامَ اللَّهُ تَعَالَى لِحِفْظِ سُنَّةِ أَقْوَامًا مَيَّزُوا مَا دَخَلَ فِيهَا مِنَ الْكَذِبِ وَالْوَهْمِ وَالْغَلَطِ وَضَبَّطُوا ذَلِكَ غَايَةَ الضَّبْطِ وَحَفِظُوهُ أَشَدُّ الْحِفْظِ. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan para ulama, menjadikan ahlul hadis sebagai orang-orang yang berada di benteng yang pertama, pertahanan yang pertama untuk menjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kaum yang mereka bisa membedakan apa yang itu dimasukkan sesuatu yang bukan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mana yang itu merupakan bagian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan detail, dengan hafalan dan rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala itu dia jaga apa saja. Saya sebutkan beberapa kisah. Baik. Pada waktu itu Imam Ahmad rahimahullah beliau berjalan dengan Yahya bin Ma'in dan juga Muhammad bin Ishaq. Mereka ingin mendatangi Fudail bin Dukain Abul Khair rahimahullah, seorang ulama besar pada waktu itu. Kemudian Imam Ahmad berkata kepada Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in ini suka menguji-nguji, suka mengetes seorang alul hadis kira-kira hafalannya kuat atau enggak kuat. Suka dia. Kata Imam Ahmad, Yahya, ini yang kita datangi bukan orang sembarangan, itu jangan macam-macam. Itu saya bahasakan dengan bahasa saya. Jangan macam-macam, nanti awas. Ya, kemudian bertemu mereka dengan Fudail bin Dukain rahimahullah. Kemudian Yahya bin Ma'in, saya sudah namanya seorang ulama hadis ya. Dia benar-benar ingin memeriksa, benar-benar ingin memastikan apakah orang ini pantas saya ambil alih hadisnya atau tidak. Jadi dia membawa 10 hadis dari Fudail bin Dukain.
Misalnya hadisnya jalannya fulan qalan Nabi. Sanadnya fulan qalan Nabi 10. Diubah-ubah sama dia. Sanad yang pertama dibawa ke nomor hadis ke-10, hadis 10 dibawa sanadnya ke hadis ke-7. Diubah-ubah sama dia jalannya. Taib. Setelah dia baca 10 hadis tadi yang dia ubah-ubah, kata Fudail bin Dukan, ini bukan hadis saya. Hadis saya demikian. Dan ini juga bukan hadis saya demikian. Setelah beliau benarkan 10 hadis tadi, dia ambil Yahya bin Ma'in, ditendang oleh beliau sampai terguling-guling keluar rumahnya. Kamu main-mainin saya, kan begitu? Kemudian kata Imam Ahmad, ya Yahya, saya sudah katakan sama kamu, jangan main-main sama orang ini, sangat bahaya. Apa kata Yahya bin Ma'in? Dengan aku dilempar dari rumahnya lebih aku cintai, sehingga aku tahu orang ini pantas saya ambil ilmunya. Orang ini pantas saya itu mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segitunya Allah Subhanahu wa taala menjaga. Begitu juga para hadirin kalau kita membaca Sahih Muslim ya. Kita membaca Sahih Muslim yang disusun oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Imam Muslim itu kita jangan berbicara teks hadis. Ya misalnya ada sebuah hadis itu diriwayatkan dari seorang guru yang hadis ini diriwayatkan oleh 3 orang. Ya, misalnya si A mengatakan haddatsana fulan. Iya. Kemudian si B mengatakan akhbarana fulan. Si C mengatakan haddatsani fulan. Jadi haddatsana, akhbarani, haddatsani itu artinya hampir sama semua, telah meriwayatkan kepada saya, telah mengkhabarkan kepada saya. Tetapi Imam Muslim rahimahullah sebagai bentuk ya penjagaan dan amanah beliau di dalam menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau detailkan si A mengatakan kepada gurunya akhbarana, si B mengatakan haddatsani. Padahal artinya sama juga, sama saja. Tapi sebagai bentuk amanah. Iya, dan Al-Imam Ali bin Al-Madini rahimahullah sebagai bentuk juga penjagaan terhadap hadis Nabi, beliau berkata, bapak saya dhaif, jangan kamu ambil hadis dari bapak saya. Wajib enggak tuh? Iya, para ulama mereka adalah orang-orang yang sangat memuliakan orang tuanya. Iya, mereka anak-anak yang jauh daripada durhaka dengan kedua orang tuanya. Itu sesuatu yang nggak mungkin dari kalangan para ulama kita, nggak mungkin. Tetapi ketika sudah urusan hadis, sudah urusan agama, nggak bisa main-main mereka. Iya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menunaikan amanah. Ketika dalam urusan jual beli, dalam urusan dunia, kita harus menjaga amanah. Tidak boleh barang yang bagus kita katakan jelek, kita katakan bagus. Barang yang lama kita katakan barang yang baru. Nggak boleh. Yang mana mudaratnya itu cuman sekadar tomat, misalnya tomat yang sudah baru, tomat yang sudah lama dibilang tomat yang baru, kan mudaratnya sedikit kan. Tapi Rasulullah SAW melarang kita untuk apa? Ghosh. Dilarang oleh Nabi. Nah, apalagi dalam urusan agama. Ini orang pantas nggak diambil ilmunya? Ini orang pantas nggak diambil hadisnya? Ini orang kuat nggak hafalannya? Harus lebih amanah. Karena ini keterkaitan dengan akhirat seseorang. Makanya beliau berkata, jangan ambil dari hadis dari bapak saya. Bapak saya dhaif. Ini nggak dianggap durhaka loh ya. Ini membentuk amanah. Subhanallah. Kenapa? Untuk menjaga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang kita baca dari ucapan Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala di sini. Dan juga disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, ma'rifatu Nabi hadal fan, kata beliau, pengetahuan kami dengan hadis ini, dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti perdukunan di kalangan orang awam. Apa maksudnya? Ya kalau orang awam pergi ke dukun kan dia bisa, wah ini begini. Kadang betul, kadang. Dan betul bukan berarti benar ya. Kan dia bisa saja berkhidmat kepada syaitan, yang mana syaitan membantu dia mengkhabarkan berita-berita yang dicuri dari langit. Kan seperti itu. Nah, apa maksudnya? Ketika itu datang orang kepada Abdurrahman bin Mahdi. Dia bertanya kepada Abdurrahman bin Mahdi sebuah hadis dari Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan hadis ini dhaif. Dia nggak memeriksa, dia cuma mengatakan hadis ini dhaif. Kalau kamu tidak percaya, kamu datang Ar-Razi. Kamu tanya sama dia, betul nggak apa yang saya sampaikan? Kemudian ditanya kepada Ar-Razi, ternyata sama persis apa yang disebutkan oleh Abdurrahman bin Mahdi, bahwasanya hadis itu dhaif. Dalam keadaan dia belum memeriksa hadisnya. Iya, kenapa? Karena memang bentuk penjagaan Allah terhadap hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berikan logika begini: orang yang ahli dalam perbengkelan,
Ada ahli bengkel di sini? Nggak ada. Ada bengkel nggak? Sudah jadi tukang bengkel 30 tahun, 40 tahun. Kita bawa mobil, kita seret bawa mobil. Ya, dia belum periksa, dia dengar suara. Wah, ini businya sudah rusak ini. Ketika rusak, betul businya lagi sudah rusak. Paham nggak? Kenapa? Karena dia memorosa terus dengan perbengkelan tadi. Orang yang belum pro masak, jadi koki kan garam ditimbang, semua ditimbang kan. Tapi orang sudah pro, tutup mata dia sudah makanannya lebih enak daripada orang yang nimbang makanan, garamnya, gulanya semuanya ditimbang kan begitu. Karena dia sudah memorosa dengan makanan. Lah ini adalah urusan dunia yang terkadang nggak sholat mereka faham, oh ini businya rusak. Lah bagaimana lagi para ulama? Ya, mereka memiliki rasa takut kepada Allah, yang kesehariannya ibadah kepada Allah, yang memang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dimulai para hadirin? Taib. Kemudian ya, sebelum kita berbicara terlalu jauh para hadirin dan hadirat, kita ingin mengetahui juga ya tentang bagaimana sebuah hadis itu dikatakan sebagai hadis yang sahih. Ya, sebagaimana sebuah hadis dikatakan sebagai hadis yang sahih. Nah, apakah menentukan sebuah hadis itu dikatakan sebagai hadis yang sahih? Ya, itu ada dalilnya dari Nabi SAW. Paham nggak? Ya, hadis sahih syaratnya demikian. Apakah ada hadisnya dari Nabi SAW? Tapi para hadirin dan hadirat, sedikit faedah ya, sedikit faedah. Sebelum saya lanjutkan. Terkadang kita sebagian para penuntut ilmu ya terkhusus memahami tentang perkara bid'ah. Bid'ah itu adalah apa yang tidak dilakukan oleh Nabi dan tidak dicontohkan oleh Nabi. Udah sesederhana itu, kemudian dia menghukumi sesuatu itu bid'ah. Kan seperti itu. Padahal kalau kita melihat dan membaca ucapan para ulama kita, mereka akan berbeda memahami bid'ah apa yang kita fahami. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala ketika beliau ditanya, ya Syekh, apa hukumnya seseorang menggunakan alat tasbih ketika dia berzikir? Alat tasbih, kata Syekh nggak ada masalah, silakan dipakai. Kalau ditanya sama saya, apa hukumnya? Bid'ah, Nabi nggak pernah berbuat. Nabi berzikirnya pakai alat, pakai tangan beliau, kan begitu. Syekh bin Baz rahimahullah juga pernah ditanya tentang mengusap wajah setelah berdoa atau selesai sholat, dua diantaranya. Kata Syekh nggak ada masalah, lakukan, itu sudah menjadi kebiasaan, silakan dilakukan. Kalau ditanya sama kita, apa hukumnya? Bid'ah, nggak pernah Nabi ngusap wajah, kan begitu. Nah kira-kira Syekh Shalih Fauzan dan Syekh bin Baz yang perlu dikoreksi atau pemahaman kita terhadap bid'ah yang perlu dikoreksi? Mana kira-kira perlu dikoreksi? Kita atau mereka? Kita atau mereka? Kita ya. Sepakat semua kita. Jangan nanti saya di sepakat ya. Jadi mereka yang perlu dikoreksi, bukan kita kan? Gitu. Kita yang perlu dikoreksi, mereka yang nggak perlu dikoreksi. Karena mereka ulama. Kita yang, ya betul, ya Ustadz, ulama kan bisa salah bisa benar. Ya kalau ulama bisa salah bisa benar, ente seringnya salah gitu kan? Bisa dipahami para hadirin. Jadi begini, masalahnya begini. Yang saya ingat begini. Apa hukumnya seseorang mengkhususkan ziarah ke rumah orang tuanya di hari raya? Apa hukumnya? Antum lakuin nggak? Lakuin nggak? Hari raya datang orang tua, mudik pulang kampung sampai Surabaya jadi sepi. Ya mau orang awam musliminnya, walaupun penuntut ilmunya semua mudik pulang kampung. Apa dalilnya? Ada nggak dibuat sama Nabi? Nabi pulang ke Mekah hari raya atau kemana gitu? Ada nggak dalilnya? Hah? Bidah nggak? Hati-hati, antum jangan nyerang-nyerang orang buat bidah, kita sendiri buat bidah. Hah? Sadar nggak antum? Sadar nggak kira-kira? Wah ini masalah dunia. Gimana masalah dunia ziarah? Ya mengkhususkan ziarah. Ziarah ini kan ibadah. Betul nggak ziarah ibadah? Nah, Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis, inna rajulan zar'a akhahu fi hadhil qaryah, ada seorang laki-laki yang dia menziarah saudaranya di sebuah negeri.
Kemudian Allah mendatangkan kepadanya malaikat untuk melindunginya. Kemudian dia berkata, kemana kau inginkan? Saya ingin mendatangi menziarahi saudara saya. Apa kau menginginkan sesuatu darinya perkara dunia? Tidak, saya enggak menginginkan sesuatu darinya kecuali karena saya mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kan. Nah sekarang tuh pulang dari Surabaya pulang ke Malang khusus hari raya. Gimana coba kira-kira? Beda enggak? Hah? Apa yang tidak diamal kalau Nabi dan tidak lo kalau Nabi bid'ah. Nabi nggak lebaran pulang, kamu nggak pulang, nggak mudik loh beliau lebaran. Nah di sini para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, makanya saya sebutkan tadi ya, ada hal-hal yang kita perlu untuk mengkaji sesuatu itu lebih mendalam. Kita melihat ucapan-ucapan para ulama kita. Ya kita lebih menelaah. Intinya kita sebagai seorang penuntut ilmu ketika mengatakan sesuatu itu bid'ah, minimal kita menukilkan Syekh Shalih Fauzan mengatakan bid'ah, Syekh bin Baz mengatakan bid'ah, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bid'ah. Itu lebih selamat. Jangan kita beristihad sendiri-sendiri. Oh ini bid'ah, ini nggak ada di zaman Nabi. Itu maksud saya ya. Jadi bukan berarti kalau gitu Ustaz kita nggak boleh beda-bedain orang ya. Kita nggak boleh mengatakan beda semua. Enggak, saya nggak katakan demikian. Yang saya katakan adalah kita sebagai seorang penuntut ilmu, ketika kita menghukumi sesuatu bidah, kita nukilkan ucapan para ulama. Jangan sesuatu itu datang dari kita, istihadnya kita, sesuatu yang datang dari pikiran kita, yang tidak ada sesuatu yang kita sandarkan kepada para ulama. Bisa difahami? Jelas para hadirin. Nah, hukum yang saya sebutkan tadi, di sana ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Ketika Allah mengatakan ayat dalam Al-Qur'an, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepadanya dan kepada kedua orang tuanya, kepada kedua orang tua kita harus berbuat baik. Allah memerintahkan kita berbuat baik di sini, dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak membatasi kepada kita bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua, apa batasan-batasannya. Harus dibelikan mobil, harus dibelikan rumah atau bagaimana? Kan begitu? Ada kaidah disebut oleh para ulama di sana, idza syara Allahu syar'an falam yuhadith fa yarji ila al-uruf. Ketika Allah mensyariatkan sebuah syariat, ya, kemudian tidak dibatasi, bagaimana batasannya? Itu kembali kepada apa? Kembali kepada uruf, kembali kepada kebiasaan masyarakat. Nah kalau sudah memang menjadi kebiasaan masyarakat, orang yang tinggal di Surabaya dia tidak pulang ke Malang, ya, di hari raya, sementara orang tuanya masih hidup, itu dianggap oleh masyarakat kamu nggak berbakti sama orang tua kamu, kan begitu, betul nggak? Tapi kalau orang tuanya di Aceh, nah, itu udah jauh kali itu. Ini masalah di Malang, digas mobil sampai ke Malang sudah, cuma beberapa sejam atau 40 menit, kan begitu. Apalagi sudah ada jalan tol, dia nggak pulang kampung. Saya nggak mau pulang kampung, bid'ah itu nggak ada sunnahnya. Nah, ini parah lagi nih. Bisa difahami para hadirin. Jadi ada hal-hal yang itu ya sesuatu yang memang dalam kaidah-kaidah agama itu dibenarkan. Ya dalam kaidah agama itu dibenarkan. Yang diambil kaidah itu dari mana? Dari Al-Quran dan juga dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa difahami ya. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan, kita jangan bermudah-mudahan untuk membid'ah-bid'ahkan sesuatu sampai kita mendapatkan penjelasan para ulama dalam masalah ini. Taib. Bisa difahami ya. Nah, taib. Sekarang saya ingin tanya, apa hukumnya Maulid Nabi? Apa hukum Maulid Nabi? Nah, bid'ah jelas. Karena sudah masyhur dari ulama kita, Syekh bin Baz, Syekh Shalih Fauzan, masyayikh kita sudah berfatwa demikian. Udah jangan ragu-ragu lagi. Jadi jangan sampai nanti salah paham. Oh berarti Ustaz kita nggak boleh bidain maulid ya? Karena gini-gini ya. Saya nggak lari ke sana ya. Saya katakan apa tadi? Sesuatu yang kita nggak pernah dapat penjelasan para ulama, istihad sendiri kita mau hukumi bidah. Itu yang saya katakan. Tapi kalau para ulama kita yang mereka orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala telah menjabarkan, menjelaskan dan masyhur dari mereka, ya sudah, kita sebagai seorang penuntut ilmu tinggal taklid saja kepada mereka. Sudah selesai. Tanggung jawab, supaya tanggung jawab kita mudah nanti di hadapan Allah daripada kita beristihad sendiri-sendiri. Ya apalagi saya sering kadang-kadang menyampaikan para hadirin dan hadirat, ya saya sering mengkampanyekan lah ya bahasanya ya. Terkadang kita semua sebagai seorang penuntut ilmu sangat bermudah-mudahan mengatakan masalah ini nggak ada dalilnya. Sering nggak ada dalilnya masalah ini. Wala dia menukilkan dari Syekh bin Baz, wala dia menukilkan dari Syekh Ibnu Utsaimin, wala dia menukilkan dari Syekh Albani. Nggak ada dalilnya masalah ini. Ini kan ucapan-ucapan yang hanya dipantas diucapkan oleh siapa? Sekaliber Imam Ahmad.
Ucapan yang hanya pantas diucapkan oleh sekaliber Imam Syafi'i, ucapan yang pantas diucapkan sekaliber Imam Bukhari, yang di kepala mereka itu ada jutaan hadis Nabi. Jadi wajar ketika dikatakan nggak ada dalil dalam masalah ini. Lah kita kira-kira berapa hadis yang kita hafal? Berapa hadis? Rata-rata nih yang hadir di sini kira-kira mungkin ada yang menghafal 50, ada yang menghafal 5. Kita ambil jalan tengah. Berapa? 25. Ada 25 hafal hadis. Ada nggak kira-kira? Nggak ada ya? 10. Ada ya? Udah 10. Seragam 10 ya. Kita hafal hadis 10. Ya 10 yang dihafal. Yang kira-kira dibaca, yang diingat dibaca-baca berapa hadis? Yang nggak hafal tapi dia ingat, oh ada kayak gini, ada kayak gini. Berapa hadis kira-kira? Ada berapa? Lebih banyak lah, 50 lah ya. Berarti 10 sama 50. Ada 60 hadis di kepala kita. Sementara hadis Nabi berapa? Hah? Imam Ahmad menghafal 1 juta hadis. Kita mengatakan nggak ada hadis, nggak ada dalil masalah. Jangan-jangan dalilnya di hadis nomor 11. Ya, kan begitu. Atau bisa saja dalilnya ada di tempat yang kita hafal, cuman kita tahu hadis itu dari teksnya saja. Kita nggak tahu mafhum muwafaqahnya, nggak tahu mafhum mukhalafahnya, nggak tahu dilalatul irsyadnya, nggak tahu dilalatul ima'nya, nggak tahu dilalatul qada'nya, bagaimana menilai sebuah nas. Kemudian kita katakan nggak ada dalil masalah ini, masya Allah. Loh saya ada salafnya mengatakan nggak ada dalil masalah ini. Sering Syekh Imam Ahmad mengatakan dalil. Imam Ahmad menghafal 1 juta hadis mas, wajar. Beliau mengatakan nggak ada dalil masalah ini. Lah kita menghafal hadis 10 hadis nggak ada dalil masalahnya. Gimana kira-kira? Logis nggak kira-kira? Nggak logis. Imam Ahmad ketika ditanya, ya Imam, apakah orang yang menghafal hadis 200.000 hadis boleh berfatwa? Nggak boleh, kata beliau. 200.000 hadis nggak boleh berfatwa. Kalau 300 nggak boleh juga. 400 saya harap boleh. Harapan. Berapa? 400.000 hadis. Bukan 400 toh, 400.000. Saya harap boleh dia berfatwa, boleh dia berijtihad. Jadi kita sekarang berhadir, kita cuma menukilkan apa yang ditanya, apa yang dibahas oleh para ulama, karena kita bukan mujtahid. Kecuali kalau ditanya, Ustaz apa ya kiat-kiat untuk kita menjadi orang yang istiqomah, yaitu kan nggak perlu, istilahnya kan nggak perlu berijtihad melihat ini dan itu, ya istiqomah banyak berdoa kan gitu kan. Kita bicara masalah-masalah fikih, masalah-masalah yang rumit itu, ya sudah kita kembali kepada para ulama, jangan kita yang menghukuminya. Bisa difahami? Apalagi sampai-sampai mengatakan Imam Syafi'i laki-laki, saya juga laki-laki. Ya kamu laki-lakinya gimana, Imam Syafi'i laki-lakinya gimana? Imam Syafi'i umur 17 tahun sudah jadi qadhi, sudah jadi hakim. Lah kita, mohon maaf kita semua ya, baru umur 40 tahun baru meluruskan baca Al-Fatihah. Kan begitu kita semuanya. Maksudnya kita ingin memposisikan kita siapa, mereka itu siapa. Bisa difahami perhatian? Kita kembali kepada apa yang kita ingin sebutkan. Hadis Nabi, hadis Rasulullah SAW itu dikatakan sahih ketika terkumpul padanya 2 syarat. Syarat muthbitah wa syaratus salbiyah. Atau disebutkan oleh para ulama 5 syarat. Masuk dalamnya muthbitah, masuk dalamnya as-salbiyah. Yang pertama, di antara syarat hadis dikatakan sahih. Nah, yang pertama ketika rawinya al-adl. Rawinya apa? Al-adl. Apa itu adl? Al-adl disebutkan oleh al-Imam Asy-Syafi'i dan juga diikuti oleh al-Imam As-Sun'ani rahimahullah, maka nama hasinu aghlab bin musawi. Ketika kondisi seseorang itu yang baiknya lebih mendominasi daripada yang jeleknya. Baik, adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika beliau menyebutkan definisi al-adl dalam kitab beliau Nuzhatun Nadhar, beliau mengatakan bahwasanya al-adl adalah seseorang yang dia terus-menerus di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia menjauhi hal-hal yang bisa menjatuhkan muruahnya. Dan para ulama rahimahullah mereka mengatakan definisi Al-Hafidz Ibnu Hajar ini definisi yang sangat ketat, sangat berat, dan itu mungkin hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian yang disebutkan oleh sebagian para ulama. Bukan saya yang mengkritik ya, karena saya bukan siapa-siapa mengkritik sekaliber al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Tapi ini disebutkan oleh sebagian para ulama. Makanya sebagian ulama mereka banyak merojihkan apa yang datang dari Syafi'i dan dikuatkan oleh Sun'ani rahimahullah. Al-adl apabila seseorang kondisi dirinya lebih mendominasi kebaikan daripada
kejelekan. Tapi karena yang namanya manusia bisa saja dia berbuat dosa, bisa saja dia berbuat maksiat. Kan seperti itu. Makanya kalau kita membaca dari buku-buku para ulama tingkatan-tingkatan para ulama, ada yang diantaranya mereka musyaddidun, ada yang mereka mutasahilun, ada di antara mereka mutawassitun. Di dalam mengambil hadis dari seorang rawi, ada rawi yang menilai hadis seperti Al-Imam Syu'bah. Sekedar hanya mendengar musik di sebuah rumah, beliau tolak semua orang yang ada di rumah tersebut periwayatan hadisnya dari Nabi. Ya, bisa saja mungkin orang datang ke situ dia main musik yang mana pemilik rumah nggak tahu. Al-Imam Syu'bah beliau tolak semuanya. Faham? Ada orang yang masuk ke masjid terkadang pakai kaki kiri udah langsung ditolak hadisnya. Ya, ini disebut dikelompokkan oleh para ulama kelompok apa? Mutasyaddidun. Dan mutasyaddidun di sini dalam arti kata apa? Bukan konotasi jelek ya, tapi ketatnya mereka menjaga orang untuk bisa diambil hadis dari mereka. Dan ada dari kalangan mutasahilun, pokoknya selama dia muslim udah pokoknya diterima aja semuanya. Pokoknya dia muslim saja sudah. Faham? Itu seperti Ibnu Hibban rahimahullah. Dan yang diambil ucapannya adalah ucapan ulama-ulama yang mutawassitun seperti Imam Ahmad, seperti Imam Bukhari, seperti Al-Nasai, seperti yang lainnya dari kalangan imam para ulama yang mereka di tengah-tengah. Ya, tidak tasyaddud dan juga tidak mutasahil. Jelas ya? Taib. Nah, begitu juga kembali kepada kaidah yang saya sebutkan tadi, al-adl apabila seseorang itu kondisinya lebih baik daripada mendominasi daripada kejelekannya. Itu. Kemudian yang kedua, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, tentunya dia seorang muslim ya dan muslimah. Yang kedua adalah ad-dhabat. Apa dhabat? Dhabat itu dibagi menjadi dua. Bisa dhabatul kitabah, bisa dia dhabatul hifdz. Ya, dhabatul kitabah, dhabatul hifdz. Jadi para ulama terdahulu ketika mereka menyampaikan hadis Nabi SAW, mereka ya mendengar dari gurunya kemudian dicatat. Dicatat semua apa yang didengar dari gurunya. Apa hadis-hadis yang mereka dengar dari gurunya itu dijaga oleh mereka. Faham? Kemudian ketika dia sudah waktunya menyampaikan hadis, apa yang dia catat dari gurunya itu yang dibaca. Faham? Apa yang dia catat itu yang dia baca dari catatan tadi. Taib. Nah, ada ulama yang mereka menghafal dengan hafalan mereka. Dia hafal begini, dia tidak mencatatnya. Dia tidak mencatat. Dan para ulama hadis membahas ketika di sana ada terjadi perselisihan di antara ulama yang dia mendobatnya dobat kitabah dengan dia menulis, dia menyampaikan dari tulisannya, atau ulama yang menghafal. Ketika terjadi perselisihan di antara ulama yang menulis dengan ulama yang menghafal, mereka lebih mengambil ulama yang menulis karena hafalan itu terkadang bisa menjadi khianat. Bisa difahami ya? Makanya terkadang para hadirin dan hadirat, bentuk penjagaan hadis Nabi SAW oleh para ulama kita sebagai bentuk tambahan yang saya sebutkan tadi. Ketika kita membaca sebuah hadis, hadatsana fulan, hadatsana fulan, hadatsana fulan, hadatsana fulan, qala Nabi SAW. Ketika kita membaca biografi, thiqah, semuanya thiqah. Kemudian ulama mengatakan hadisnya dhaif. Loh, kok dhaif? Padahal semua rawi thiqah. Semua rawi mendengar dari gurunya, tidak ada yang terputus. Tapi para ulama hadis menghukumi hadis itu dhaif. Kenapa? Ya, mereka mengatakan si rawi yang dia itu punya dhabatul kitabah, misalnya dia orang Yaman, ya, kemudian dia pergi ke Irak. Ketika dia pergi ke Irak, dia tidak membawa buku hadisnya. Dia nggak membawa buku catatan hadisnya. Ketika di Irak, dia menyampaikan hadisnya dari hafalannya. Faham? Diketahui oleh para ulama hadis, dia ini menyampaikan hadis dari hafalannya. Hafalannya itu tidak kuat. Dia kuatnya dari sisi buku yang dia hafal dari gurunya. Oleh karena itu hadisnya tidak bisa kita terima karena hafalannya tidak kuat. Ajib enggak? Segitunya mereka mengetahui. Makanya di sana ada namanya ilalul hadis. Ilal hadis, penyakit-penyakit hadis yang tersembunyi yang tidak diketahui kecuali oleh siapa? Para ulama hadis. Ya, hadisnya dhaif dia meriwayatkan atau dia meriwayatkan tanpa membawa buku. Hadisnya dhaif karena pada tahun 200 Hijriah dia itu sudah mulai ikhtilat, sudah mulai pikun. Ya, disebutkan sebagian para ulama hadis pada waktu duha dia mengumandangkan azan. Yang namanya orang pikun kan, tahu orang pikun kan? Muqaddimatul junun, awal daripada kegilaan. Yang namanya orang sudah berumur. Dan itu juga terjadi dari sebagian para ulama hadis. Makanya sebagian para ulama hadis mereka berwasiat kepada anak mereka, kalau seandainya kalau melihat saya sudah pikun, kalian pegang saya, jangan sampai saya menyampaikan hadis lagi. Karena kalau dia sudah menyampaikan hadis dalam keadaan dia pikun, itu jadi masalah buat para ulama memandang hadis. Ini jangan-jangan dia meriwayatkan hadis setelah dia pikun, nggak diterima hadisnya. Ya, sebagai bentuk
jagaan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib ayakuna apa? Ayakuna al-adl wa ayakuna dhabtan. Ima yakuna kitabatan wa ima yakuna hifdhan. Taib. Nah yang ketiga wala yakuna syaddan wala muallalan. Atau yang ketiga ittisalus sanad. Sanadnya semuanya bersambung. Fulan sanadnya bersambung. Semua paham ya sanad hadis. Ya misalnya Al-Imam Bukhari mengatakan qala Al-Bukhari rahimahullah qala hadatsana Abdullah bin Yusuf At-Tirmidzi qala hadatsana Malik An-Nafi an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya sanadnya bersambung. Kalau kita membaca buku-buku rijalul hadis, ya kita baca Imam Abdullah bin Yusuf At-Tirmidzi punya murid namanya Imam Bukhari. Berarti dia dengar kan? Abdullah bin Yusuf At-Tirmidzi dia punya guru bernama Malik, berarti dia mendengar. Imam Malik beliau punya guru bernama Nafi, berarti beliau mendengar. Nafi jelas muridnya Ibnu Umar jelas mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada bukunya para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Taib, ada buku kitab hadis di sini. Ada. Taib, jadi antum baca sanad-sanad tadi kan. Nah, di mana kita mengetahui sanadnya ini? Dari mana kita ketahui? Nah, kita baca apa? Kita baca buku Kutubur Rijal. Kembali kepada buku apa kita? Dan Imam Az-Zahabi rahimahullah menulis kitab Tahdzibu Tahdzib. Kitab apa? Tahdzibu Tahdzib. Tapi isi kitab Tahdzibu Tahdzib, beliau menjelaskan semua rawi-rawi hadis yang ada dalam kutubus sittah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i. Di semua rawi-rawi yang ada dalam kutubus sittah ini kita bisa melihat semua catatan biografinya di mana? Di kitab Tahdzibu Tahdzib yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi dan kemudian diringkas oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan judul Kitab Taqribu Tahdzib. Dan kitab Taqribu Tahdzib itu lebih populer daripada kitab Tahdzibu Tahdzib. Cuman ini ringkasannya. Jadi ada seperti kamus, kita baca hadis Yahya bin Ma'in. Kita lihat fihrisnya Yahya bin Ma'in, disebutkan Yahya bin Ma'in imam thiqah, hafidz dan seterusnya. Dia punya guru, dia punya murid. Semua ditulis oleh para ulama. Bisa difahami para hadirin. Dan untuk sekedar informasi, ada satu kitab yang berjudul Mu'jamul Fahras. Apa namanya? Mu'jam Al-Fahras. Dari sebagian saya lihat di maktabah dulu ketika saya belajar, di maktabah itu ada 11 jilid kitabnya. 11 jilid. Siapa penulisnya? Penulisnya seorang berkebangsaan Prancis kafir dan mati dalam kekafiran. Cuma dia berkhidmat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah Rasulullah mengatakan apa? Terkadang Allah Subhanahu wa taala menguatkan agama ini dari laki-laki fajir. Kan demikian kata Nabi. Apa isi kitab Mu'jamul Fahras? Mungkin kalau sekarang sudah ada Google kan. Cicik Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kan. Nah, sebelum ada Syekh Google, di mana mau cari hadis? Misalnya, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Baqi. Nabi masuk ke Baqi. Nabi masuk ke Baqi. Tidak disebutkan sahabatnya siapa, tidak disebutkan siapa yang mengeluarkan hadisnya. Kemana kita mau cari? Kita baca satu-satu. Sahih Bukhari baca satu-satu, kemana kita cari kira-kira? Bingung kan nyarinya kan? Nah, kita buka Mu'jamul Fahras, kita cari huruf dal, tulis dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Baqi. Ditulis di bawahnya hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i. Hadis ini datang dari sahabat Nabi dan juga disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Ajib enggak tuh? Siapa yang nulis? Kafir. Nah, kita ngaku sunnah, pengikut sunnah Nabi, saya salafi saya. Hadisnya berapa hafal? Aduh Ustaz, itu nggak tanya Ustaz, yang penting saya bela sunnah Ustaz. Terus pakai apa ente bela sunnah? Pakai apa? Hah? Pakai tisu bela sunnah? Bela sunnah itu dengan kita menghafal hadis, dengan kita mengetahui apa maksud ucapan Nabi, itu membela sunnah. Membela sunnah itu nggak bisa Allahu Akbar nggak bisa. Membela sunnah itu dengan dipelajari ilmu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami ya? Tapi karena waktu kita sudah habis, ya udah saya nggak baca lagi. Kalau saya baca terus ini nggak selesai. Tapi kemudian para hadirin hadirat, supaya ada kesimpulannya. Jadi kita kan sekarang sudah ada kitab Sahih Bukhari, kitab sudah ada Sahih Muslim, sudah ada Sunan Ibnu Majah, sudah ada kitab Muwatta Imam Malik, sudah ada Musnad Imam Ahmad. Ya walaupun sejarah penulisan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada di zaman Nabi, kemudian di zaman Abu Bakar, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala dan seterusnya. Cuman saya ingin lebih, karena waktu kita sangat sempit, saya ingin fokus saja dengan pembahasan dari kitab-kitab tersebut. Jadi Imam Malik rahimahullah menulis kitab Muwatta Imam Malik.
Apa isinya kitab Muwatta? Kitab Muwatta Imam Malik, beliau mengumpulkan semua hadis-hadis yang datang dari Nabi Muhammad SAW dalam satu kitab. Tidak disusun berurutan dengan A, B, C, D. Jadi sudah diacak saja semua hadis Nabi SAW beliau kumpulkan dalam kitab Muwatta Imam Malik. Yang beliau kumpulkan. Taib? Dan kita sebagai orang-orang yang baru belajar hadis pasti akan kesulitan untuk membuka kitab Muwatta Imam Malik untuk mencari hadis-hadis Nabi SAW. Demikian. Kemudian datang Imam Ahmad. Beliau menulis kitab apa? Musnad. Ya, jadi apa saja kitab hadis yang bernama Musnad itu disusun berdasarkan nama sahabat Nabi SAW. Musnad Abu Bakar, Musnad Umar, Musnad Uthman, Musnad Ali, Musnad Aisyah, Musnad Abu Hurairah, Musnad seterusnya. Jadi ketika kita ingin membaca hadis An Abi Hurairah radhiyallahu taala, oh berarti kita baca di mana? Di Musnad Imam Ahmad dari Musnad Abu Hurairah. Masih sulit? Kita juga masih sulit karena terlalu banyak nanti hadis Abu Hurairahnya. Tapi kemudian datang Sahibus Sunan. Ya, datang Sahibus Sahih seperti Sahih Bukhari, seperti Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i. Mereka menulis berdasarkan abwab. Berdasarkan apa? Abwab. Bab Kitabul Ilm, Kitabul Ilm. Kemudian Fadlul Ilmi. Apa saja hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang kemuliaan ilmu, siapapun nama sahabatnya dia masukkan di mana? Di mana? Di kitab Fadlul Ilm. Jadi lebih mudah enggak kita cari? Lebih mudah. Berarti saya ingin mencari hadis keutamaan salat berjamaah. Kita ambil Sahih Bukhari, kita ambil Sunan Tirmidzi, kita ambil Sunan Ibnu Majah misalnya, kita buka dibaca fisnya Kitabus Shalah. Kita lihat di situ, babnya Fadlus Shalah, nanti akan ada di situ. Tinggal kita buka. Lebih mudah kan? Jadi disusun berdasarkan abwab. Cuman kalau di Sahih Bukhari mereka mensyaratkan sahih, Sahih Muslim mereka mensyaratkan sahih, dan juga kalau kita bercerita tentang Sahih Bukhari para hadirin dan hadirat, ajib kita akan melihat bagaimana khidmat para ulama terhadap hadis sahih, terhadap Sahih Bukhari, dan ini sebagai bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari menulis kitab sahih. Imam Bukhari menulis kitab sahih. Ya, dalam satu malam Imam Bukhari rahimahullah terkadang beliau terjaga sampai 6 kali. Setiap terjaga, apa yang beliau ingat hadis, tulis hadis. Tidur lagi, terjaga lagi, nulis lagi hadis. Kita terjaga bangun tidur, apa yang kita ambil? HP. Ada itu jujur itu sudah. HP, ada WA enggak? Kan gitu kan? Atau apa komentar di status saya hari ini ya? Itu ulama hadis langsung dibuka sama mereka. Jadi wajar enggak? Wajar kalau kita meninggal, apa yang tersisa? HP kita. Kalau mereka ilmu yang tersisa karena pengorbanannya besar. Bisa difahami para hadirin? Jadi itu kitab Sahih, Bukhari, Sahih Muslim dan seterusnya kan. Nah kemudian datang para ulama setelahnya seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar, seperti Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi menulis kitab Riyadhus Shalihin. Beliau hanya menulis hadis-hadis Nabi tentang raqaiq, tentang adab. Jadi kalau saya ingin baca kitab adab makan, adab tidur, adab bertetangga, kemana kita larinya? Ke Riyadhus Shalihin, cari di situ. Tapi kalau kita cari di Muwatta Imam Malik sulit enggak? Sulit, kita akan cari di Muwatta Imam Malik. Di Musnad Imam Ahmad kita juga nggak tahu siapa hadis yang meriwayatkan tentang berbuat baik kepada tetangga, nggak hafal kita nama sahabatnya. Alhamdulillah ada ulama kita menulis kitab Riyadhus Shalihin yang membahas tentang adab. Kan seperti itu, tinggal buka. Begitu juga Al-Hafidz Ibnu Hajar menulis kitab Bulughul Maram. Ya, beliau hanya khusus dalam masalah fikih saja, kitab Thaharah, kitab Shalah, kitab Zakat. Berarti kalau kita ingin mencari kitab apa hadis-hadis Nabi tentang masalah fikih, ya udah paling dekat dengan kita apa? Kita baca Sahih, kita baca Bulughul Maram. Seperti itu ya. Tapi saya tadi lupa saya sebutkan tadi Al-Imam Bukhari menulis kitab Sahih Bukhari. Kan seperti itu. Dan fikihnya Imam Bukhari kita bisa mengetahui dari babnya. Dan khidmat para ulama kepada Sahih Bukhari itu ajaib, luar biasa. Pertama yang mensyarah Sahih Bukhari, hampir semua ulama mensyarah Sahih Bukhari. Dan sebagian buku tersisa kepada kita dan sebagiannya mafqud. Imam Bukhari, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar menulis kitab Syarah Sahih Bukhari. Ibnu Rajab mensyarah Sahih Bukhari. Ibnu Mulakin mensyarah Sahih Bukhari. Banyak para ulama mensyarah Sahih Bukhari. Kemudian bukan hanya disyarah Sahih Bukharinya, kemudian disyarah bab yang ditulis oleh Imam Bukhari. Misalnya bab Bukhari mengatakan bab al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Itu disyarah oleh para ulama, khusus babnya saja. Ada kitab khususnya lagi.
Ada lagi Imam Bukhari dalam judul di dalam bab beliau sering mengatakan judulnya qala al-Malik rahimahullah demikian. Imam Bukhari tidak bertemu dengan Imam Malik. Berarti ada sanad yang terputus di situ kan antara Imam Malik dengan Imam Bukhari. Datang Al-Hafidz Ibnu Hajar menulis kitab 6 jilid judulnya Taghliqut Ta'liq. Isinya apa? Khusus menyambung semua sanad-sanad yang ada di judul di Sahih Bukhari, dibuat sanadnya semua lengkap. Ajib enggak? Ya. Begitu khidmatnya para ulama terhadap hadis Nabi SAW. Lagi-lagi saya tanya, apa khidmat kita kepada hadis Rasulullah? Minimal kita hafal kayak hadis-hadis pendek. Kan begitu kan? Ya kalau nulis kitab jauh kali kita. Nulis kitab jauh nggak? Jauh. Minimal ada hadis Nabi yang kita hafal. Bisa difahami ya. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, datang lagi supaya sebenarnya ulama kenapa besar kecil untuk apa? Ya untuk kita yang kecil ini. Jangan yang kecil juga tidak dipelajari, tidak dihafal. Arba'in Nawawi ditulis oleh Imam Nabi supaya mudah kita hafal, supaya ada di kepala kita tuh hadis Nabi. Jadi kalau nanti yaumul qiyamah ketemu sama Nabi enak kita. Ada ucapan beliau yang kita hafal, dan beliau juga telah mengatakan nadarallahu imra'an sami'a maqalati, Allah memutihkan wajah orang-orang yang mereka mendengar ucapanku dan kemudian dia menghafalkan dan dia menyampaikannya, diputihkan wajahnya oleh Allah. Jadi jangan sampai ketemu sama Nabi ada hafal ucapan Nabi, ada apa itu nuntut ilmu sampai ke negeri Cina, udah hafal hadis cuma 5 palsu lagi semuanya, terus ngaku paling cinta sama Nabi. Parah kita memang. Parah nggak kira-kira? Parah kita. Parah tuh kata ibu-ibu. Jadi mulai sekarang para hadirin dan hadirat, ya kita harus lebih serius untuk menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, antum melihat bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah, kita salat duha pahalanya ngalir ke beliau. Salat syuruk ngalir lagi pahalanya ke beliau. Kenapa? Karena hadis Nabi itu dihafal oleh beliau. Naam, supaya enggak tertinggal syubhat. Abu Hurairah kenapa hadisnya itu beliau lebih banyak daripada sahabat yang lain? Pertama, beliau didoakan oleh Nabi SAW, apa yang beliau hafal itu tidak terlupakan. Yang kedua, walaupun beliau waktu yang tinggal masuk Islamnya beliau hanya beberapa tahun sebelum Rasulullah wafat, beliau selalu melazimkan diri beliau dengan Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga para hadirin dan hadirat, ketika seorang sahabat, ya, Abu Hurairah beliau tidak mengalami masalah Habib ketika Nabi di Mekah, tapi ada hadis-hadis yang beliau riwayatkan ketika Nabi di Mekah, kan begitu? Dan beliau mendengar dari sahabat yang lainnya. Ketika seorang sahabat mendengar dari sahabat yang lainnya, yang sahabat lainnya tidak disebutkan, itu tidak berpengaruh dengan hadis, karena semua sahabat Nabi apa? Udul sifatnya mereka. Bisa dipahami? Jadi dia mendengarkan Nabi SAW demikian. Dari siapa beliau mendengar? Dari Umar bin Khattab. Kemudian beliau tidak menyebutkan Umar bin Khattab, beliau hanya menceritakan karena Nabi SAW. Apakah diterima? Diterima karena Umar bin Khattab orangnya adil, thiqah. Jadi sahabat Nabi walaupun dihilangkan nama sahabat Nabi oleh sahabat Nabi yang lainnya, maka itu tidak berpengaruh dengan hadis Nabi, karena mereka semuanya udul, semuanya mereka adil, ya, disebut namanya ataukah tidak disebut namanya. Bisa difahami para hadirin? Itulah menjadi sebab kenapa Abu Hurairah hafalan hadisnya itu lebih banyak. Bisa difahami? Dan adapun model yang kita pakai tadi, ya model dalam satu kalimat sudah berubah, ya kita makannya mecin setiap hari. Ya gimana mau hafalannya kuat? Nggak sholat, banyak buat maksiat. Mereka para ulama kita terdahulu, Al-Imam Waqi' rahimahullah atau imam yang lainnya, saya lupa salah seorang dari imam tersebut, ketika dihadir di majelis gurunya dia nggak pernah mencatat. Dia dengar dari gurunya. Kapan dia catat? Di rumah nanti dia ada catat. Di rumah dia catat. Nah, kalau saya tanya kepada jamaah semua hari ini, apa keutamaan menghafal hadis Nabi SAW? Yang saya sebutkan 3 menit lalu. Masya Allah, ibu-ibu lebih ingat. Padahal lebih jauh tuh duduknya. Bapak ingat? Baru 3 menit. Masa kita yang 3 menit mau disamakan sama mereka? Mereka betul-betul ingat mereka. Nanti diuji ingatan mereka, ditulis semuanya dari Nabi SAW. Ketika ditanya, kenapa engkau yang tidak pernah menulis tapi hafalan hadis engkau lebih banyak daripada yang menulis? Dia mengatakan bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang bertakwa. Adapun pelaku maksiat itu dijauhkan dari hafalan, dari ilmu, hilang hafalannya.
Bisa difahami para hadirin? Nah, wallahu a'lam bishawab. Karena waktu yang diberikan kepada saya sudah habis, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada hadirin hadirat semuanya. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Namun ada satu hadis Nabi yang ingin saya ingatkan, irhamu man fil ardi sayarhamukum man fis sama. Rahmatilah siapa yang ada di muka bumi ini, niscaya siapa yang ada di langit akan merahmatimu. Faham maksudnya? Faham nggak maksudnya? Faham nggak? Ibu-ibu faham nggak? Rahmatilah siapa yang ada di bumi, maka siapa yang di langit akan merahmatimu. Faham nggak kira-kira ibu-ibu? Faham nggak faham? Faham. Kalau faham berarti sudah bisa ditutup nih. Hah? Kalau sudah paham berarti kan sayang sama saya kan? Sudah tutup. Tapi kita ada sesuatu yang mau disampaikan dan sebelumnya jazakallah khairan. Ya Rasulullah mengatakan la yashkurullah man la yashkurun nas. Seseorang itu tidak katakan bersyukur kepada Allah siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada Ustaz jazakallah khairan dan kepada teman-teman semuanya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kajian di subuh hari ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik. Ada sesuatu? Kalau nggak ada alhamdulillah ya. Nah, silakan Bapak. Masalah rawi ini Pak. Ya. Ada syubhat itu katanya rawi-rawi itu ada yang syiah Pak. Ada yang apa? Syiah. Nah. Dan itu kan kalau Syiah itu kalau diukur dengan zaman sekarang itu kan nggak memenuhi syarat adil. Taib. Dan akhirnya itu timbul syubhat, makanya jangan mengkafirkan Syiah. Oh. Soalnya kalau Syiah dikafirkan Ya. akan berapa banyak hadis-hadis itu yang gugur. Taib. Itu gimana Pak? Nah, Masya Allah pertanyaan yang sangat bagus sekali. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah atau Al-Hafidh Ibnu Katsir atau lainnya dari kalangan para ulama, Al-Hafidh Ibnu Hajar, ketika mereka menyebutkan tentang seorang rawi, terkadang mereka menyebutkan dengan lafaz tasyayyu'. Ya, tasyayyu'. Faham? Nah, terkadang sebagian orang mutaakhirin ketika mereka membaca tasyayyu' mereka mengatakan wah ini Syiah. Ya berarti difahami seperti Syiah Rafidhi. Padahal ketika disebut tasyayyu' dari ucapan para ulama terdahulu, diinginkan ada di antara mereka yang lebih mengutamakan Ali bin Abi Thalib dibandingkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Faham di sini? Dan ini tentunya tidaklah mengeluarkan seseorang itu dari dairah ahli sunnati wal jamaah ketika dia mengedepankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala di depan Utsman bin Affan, walaupun itu sesuatu yang keliru dan sesuatu yang salah. Ya karena ijma' para ulama semuanya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali yang keempat. Jadi maksud daripada tasyayyu' pada waktu itu adalah demikian. Itu satu hal. Baik. Hal yang kedua, ya seperti Al-Imam Bukhari rahimahullah mengeluarkan hadis dari Imran bin Hittan. Siapa itu Imran bin Hittan? Imran bin Hittan tadinya seorang alim dan ulama ahli sunnah, kemudian dia menikah dengan seorang wanita khariji yang kemudian dia terpengaruh dengan istrinya dan kemudian dia membuat sebuah syair memuji Abdurrahman bin Muljam yang telah membunuh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardhahu. Yang mana dia mengatakan bahwasanya Abdurrahman bin Muljam mendapatkan keridhaan dari langit ketujuh. Dia puji pembunuh Ali bin Abi Thalib. Nah, para ulama menerangkan dan menjelaskan. Taib, kenapa mereka mengambil hadis? Karena hadis Nabi pada waktu itu didengar oleh ulama-ulama. Kalau seandainya kita tidak mendengar hadis dari mereka, akan terluput hadis Nabi darinya. Karena sanadnya dipegang sama dia. Faham? Dan ini tidak bisa kemudian dijadikan dalil untuk bisa mengambil ilmu dari fulan dan alan dari kalangan ahlul bidah. Kenapa? Karena dari ahlus sunnah sendiri itu sudah apa yang kamu punya sudah ada sama mereka. Ingin belajar nahwu ada di ahlus sunnah, ingin belajar sorof ada di ahlus sunnah, ingin belajar tajwid ada di ahlus sunnah, ingin belajar fikih ada di kalangan sunnah. Ngapain ente cari yang lain? Pada waktu itu memang sanad hadis mereka yang pegang. Faham di sini? Karena hadis Nabi belum tersebar. Itu yang kedua. Yang ketiga, ahlul bidah di zaman dulu mereka disyaratkan oleh para ulama sodukul lisan. Lisannya itu nggak pernah berbohong. Tetap mereka akan meriwayatkan hadis Nabi walaupun itu apa? Menyelisih akidah mereka. Tetap mereka karena lisannya terjaga. Adapun ahlul bidah di zaman ini syiarnya mereka apa? Bohong. Betul nggak tidak? Jadi nggak bisa kemudian dijadikan ucapan para ulama hal yang dilakukan ulama terdahulu dipraktekkan di zaman sekarang dengan kondisi dan keadaan yang saya sebutkan tadi. Ahlul bidah di zaman sekarang semuanya apa mereka bohong, syiarnya mereka itu berbohong. Bisa difahami? Dan kalau seandainya mereka jujur sudah mencukupi kita dari kalangan ahlus sunnah yang menyampaikan ilmu apa yang kita butuhkan. Bisa difahami ya? Tapi Allahu a'lam bishawab.
Jadi tasyayyu, saya ulangi kembali, mengutamakan Ali di terhadap Utsman, bukan mereka Rafidhi, pencela sahabat Nabi. Karena pencela sahabat Nabi itu dikafirkan oleh para ulama, mengkafirkan Aisyah, mengatakan Aisyah itu penzina. Itu di kalangan para ulama hadis seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, ya tidak ada bedanya, atau Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, tidak ada bedanya salat di belakang Syiah dengan salat di belakang Yahudi dan Nasrani, sama-sama enggak sah. Itu maklum di kalangan para ulama. Jadi ketika disebut tasyayyu' dari kalangan para ulama, maksudnya adalah seperti yang saya sebutkan tadi. Jelas ya, dia mengutamakan Ali bin Abi Thalib dibandingkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, bukan melakukan hal yang kita sebutkan tadi. Atau tidak ada sanad hadis kecuali sama mereka, dan dia dipastikan saduqul lisan. Baik. Nah. Ada yang lain? Baik, kalau tidak, nah, silakan Bapak. Klasifikasi hadis atau pembagian hadis seperti mulai dari sahih, kemudian maqbul. Baik. Baik, para hadirin dan hadirat, ilmu hadis ataukah ilmu usul fikih, ya, itu sebenarnya ilmu yang sifatnya tatbiqiyahnya itu sudah ada di zaman Nabi SAW. Tatbiqiyahnya sudah ada di zaman Nabi. Baik, kemudian dibahasakan oleh para ulama kita dengan bahasa kitab min haisun nadhari. Baik, saya bahas dulu misalnya usul fikih. Usul fikih, ya tidak ada di zaman Nabi ada kitab usul fikih seperti yang ada di zaman kita sekarang. Ya, al-amr yaqtadil wujub, amar itu menunjukkan kewajiban, perintah itu menunjukkan fauriyah, harus disegerakan. Itu tidak atau tidak ada sesuatu nas yang datang dari Nabi ketika perintah lakukanlah sesegera mungkin dengan lafaz seperti itu. Tapi dengan lafaz yang berdekatan ada. Tapi para ulama mengambil dalil dari mana? Ketika Nabi SAW beliau dihadang oleh musyrikin untuk tidak bisa masuk ke Mekah pada waktu itu, dilarang oleh musyrikin untuk tidak masuk Mekah. Nah, dan mereka sudah membawa hadiu dari kota Madinah untuk menyembelih di Mekah untuk umroh mereka, umroh ya, bukan haji, umroh. Kemudian ketika dihadang, Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk apa? Untuk mencukur rambut mereka dan menyembelih hewan mereka. Dan sebagian sahabat pada waktu itu tidak melakukannya. Mereka berpikir Nabi akan membatalkan perjanjian tersebut dan kita akan masuk ke Mekah, karena kita sudah rindu dengan Mekah untuk tawaf dan lain sebagainya. Kemudian Nabi masuk ke tempat Ummu Salamah, dan Nabi marah pada waktu itu karena para sahabat mengakhirkan apa? Perintahnya Nabi. Ini kan dalil kan? Kemudian datang para ulama membahasakan dengan bahasa mereka, yang namanya perintah menunjukkan kewajiban, yang namanya perintah harus disegerakan, karena Nabi marah pada waktu itu ketika mereka tidak segera melakukan perintah. Dibukukan oleh para ulama kaidah-kaidah tadi. Bisa difahami ya? Nah, demikian juga hadis Nabi di zaman Nabi, ya, hadis yang paling sahih adalah hadis yang sahih. Yang mereka enggak membahas itu kenapa? Karena di depan mereka Nabi sendiri yang berbicara. Nabi sahih enggak hadisnya Nabi ya? Nah, sahih nggak Nabi? Nabi berkata demikian. Nabi sahih nggak Nabi? Nggak perlu kan? Karena apa? Itu ucapan Nabi sendiri. Nah, begitu juga para sahabat Nabi ketika mereka meriwayatkan sesuatu dari Nabi Muhammad SAW, para sahabat bertanya, Umar bin Khattab thiqah nggak ya kira-kira? Nggak perlu dibahas. Abdullah bin Umar thiqah nggak ya? Aisyah thiqah nggak ya? Nggak perlu dibahas karena mereka semuanya udul. Mereka semuanya telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang datang dari sahabat Nabi diterima periwayatannya karena mereka al-udul. Itu secara kaidah. Taib. Dan kemudian di zaman setelah meninggal Nabi SAW, ya, di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib mulai ada kelompok Syiah yang membawa hadis-hadis palsu, mulai muncul kelompok Sufi yang membawa hadis-hadis palsu dan lain sebagainya, yang menisbatkan sesuatu kepada Nabi apa yang tidak disampaikan oleh Nabi atau apa yang tidak diucapkan oleh Nabi SAW. Kemudian para ulama merinci dan menjelaskan dan menerangkan, ya, dari hal-hal kenapa hadis itu dhaif, kenapa hadis itu palsu dan lain sebagainya dari rawi-rawinya. Bisa difahami ya? Kemudian dibukukanlah buku-buku hadis tadi. Dibukukan hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain sebagainya. Kemudian setelahnya mereka membuat kesimpulan. Ya, walaupun selama hadis itu hasan pun sekalipun tetap kita amalkan, tetapi sebagai bentuk ilmiah, sebagai bentuk pertanggungjawaban, hadis ini yang teriwayatkan dari Nabi kita SAW, yang menyampaikan hadis ini tidak lebih thiqah, tidak thiqah orang yang meriwayatkan fulan dan lain, sebagai bentuk apa? Bentuk ilmiah, apa? Pertanggungjawaban ilmiah. Karena antara Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri berbeda dengan Muhammad bin Ishaq dalam rutbahnya. Faham? Muhammad Yahya bin Ma'in atau Ats-Tsauri itu thiqah, thabt,
Berarti kalau hadisnya disebut dengan hadis sahih. Berarti kalau ada Muhammad bin Ishaq Saduq, dia itu derajatnya tidak seperti derajatnya siapa? Derajat Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, maka disebutkan hadisnya di bawahnya. Tapi boleh kita amalkan, pengamalannya sama, nggak ada bedanya. Dan tahun berapa mereka menyebutkan, wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu persis di tahun berapa kemudian mereka menyebutkan. Tetapi sudah dijelaskan oleh para ulama, hadis yang paling sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Taib. Kemudian setelahnya hadis Bukhari. Kemudian setelahnya apa? Sahih Muslim. Kemudian setelahnya syarat di Sahih Bukhari dan syarat di Sahih Muslim. Kemudian apa? Syarat Bukhari. Kemudian apa? Syarat Muslim. Taib. Kemudian Sunan An-Nasa'i dan seterusnya. Taib. Kemudian juga dari sisi kedudukannya, ada yang namanya hadis sahih, ada yang namanya hadis sahih li ghairi, ada yang namanya hasan li dzati, ada yang namanya hasan li ghairi. Yaitu disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku hadis mereka. Apa tujuannya? Tujuannya untuk kita nanti dalam ilmu hadis itu kan ada ketika hadis dhaif dengan dhaif dikumpul naik menjadi ke atas. Hadis hasan li ghairi naik dikumpul-kumpulkan naik lagi ke atas. Bisa difahami? Nah, kalau kita tanya apa dalilnya? Hadis dhaif. Ketika dhaif dengan dhaif naik menjadi hasan li ghairi. Hasannya karena yang lainnya. Nah, mana dalilnya? Mana dalilnya? Ya, bingung. Bisa nggak kita cari dalil? Berarti kalau nggak dalil bid'ah itu kamu mengatakan hasan li ghairi. Oh, nggak kayak gitu. Dalilnya Syekh Albani dan ulama yang lainnya mereka berdalilkan dengan apa? Dengan persaksian. Allah menyebutkan tentang ayatul dain. Persaksian dua orang wanita sama seperti persaksian seorang laki-laki. Berarti kalau wanita yang lemah ketika dikumpulkan sama seperti seorang laki-laki. Nah, pendalilannya dari mana? Ini namanya dilalatul qadha. Apa namanya? Dilalatul qadha. Itu dibahas oleh ilmu usul fikih bagaimana cara kita meminas. Ini namanya dilalatul qadha. Enggak ada Rasulullah menyebut, Allah mengatakan dalam ayat itu dalil hadis sahih dhaif menjadi hasan li ghairi. Enggak disebutkan, cuma disebutkan di situ apa? Laki-laki itu sebanding dengan dua orang perempuan. Dua orang perempuan sama seperti satu persaksian laki-laki. Nah, ulama mengambil istimbat dari dalil tersebut. Kalau seandainya ada hadis dhaif dan dhaif dikumpulkan maka dia menjadi sahih. Nah, itulah pendalilannya dengan al-qadha. Makanya saya sebutkan tadi, bisa saja hadisnya kita hafal, cuman kita tahu teksnya saja. Nggak bisa melihat dalil itu dari banyak arah, dari banyak sisinya. Bisa difahami para hadirin, dan di sini menunjukkan kepada kita terus semangat belajar, terus semangat menuntut ilmu. Jangan terlalu banyak komentar dan jangan terjadi perdebatan, apalagi menjadi syuyukhul Islam di Facebook atau media sosial. Penuntut ilmu punya kerjaan yang lebih berharga dalam hidupnya untuk terus menggali dan menuntut ilmu agama. Dan terkhusus ketika kita belajar ilmu hadis, kita akan mendapatkan keasyikan dan indahnya ilmu tersebut. Ya, ini cuma sekadar mukadimah. Alhamdulillah di sini antum punya ustadz-ustadz yang luar biasa. Ya, tinggal kita lanjutkan belajar kita, dan saya rasa ustadz juga akan semangat. Ustadz, ayo dong kita bahas mustalah hadis supaya kita lebih tahu. Ya, setidaknya kita seorang penuntut ilmu, walaupun kita nggak seperti jadi kayak Syekh Albani ya. Ibaratnya kita udah tahu, oh mustalah hadisnya begini ya kaidahnya. Oh usul fikih gini ya. Oh kaidah fikih begini ya. Setidaknya setiap tahun ada pertambahan ilmu kita terhadap agama kita ini. Bisa difahami ya? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat semuanya. Dan saya mohon maaf kalau ada kalimat-kalimat yang tidak berkenan dari apa yang saya ucapkan. Saya akhiri, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.